Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulullah SAW wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwani wa akhawati, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ahbabullah. Di antara sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti diinformasikan tadi, adalah sifat yang ke-39, al-alimun, orang-orang berilmu ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdasarkan hadis ya, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kitab Al-Ilmu, hadis nomor 3314. Bapak-bapak di rumah punya Al-Mustadrak enggak? Enggak punya ya? Usahakan punya, Pak. Udah tua juga masa enggak punya kitab hadis? Ya. Saya kira Bapak punya gadget mahal-mahal kan? Ya mesti punya kitab hadis juga ya. Salah satunya Al-Mustadrak ya, yang ditulis oleh Imam ya Al-Hakim. Kemudian yang kedua, hadis ini terdapat pada Sunan At-Tabrani, At-Tabrani dalam Al-Awsat juz 4 hadis 473. Begitu juga oleh Al-Bazzar dalam sunannya ya juz 1 hadis nomor 85, dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullahu taala
dalam Sahih Al-Jami' ya, nomor 1 hadis yang ke-85. An Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Ya, Nabi SAW bersabda, keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikumul wara', dan sebaik-baik agama kalian adalah wara'. Bapak Ibu sekalian, di sini kata Nabi, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Ilmu itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada ibadah. Di sini bukan Allah yang menyukainya, tapi Nabi menyukainya. Pertanyaannya adalah, yang kita bahas kan dicintai Allah, kenapa Nabi yang mencintai ini? Sudah saya jelaskan dalilnya berulang-ulang. Tidaklah sesuatu dicintai oleh Nabi melainkan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti bapak-bapak masih ingat dalilnya ya? Masih ingat enggak? Enggak ya? Masya Allah. Berarti selama ini saya ngajar kasih kayak isi air di tong bocor ya. Tapi enggak apa-apa daripada nggak ngaji ya. Ya, baik. Saya ya, tidak mungkin sesuatu dicintai oleh Nabi tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis Abu Dawud dalam kitab sunnah, bab wajibnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya agak panjang, pendekannya adalah, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi oleh Allah Alkitab, Al-Quran, yang semisal dengannya, yakni sunnah. Karena sunnah juga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana surat 4 An-Nisa ayat 113. Kemudian kata Nabi, apa yang dicintai oleh Nabi maka dicintai oleh Allah. Dan apa yang diharamkan oleh Rasul maka diharamkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan klaim kan? Nabi tidak bicara berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi bukan Nabi mengklaim bahwa kalau beliau menyukai sesuatu Allah menyukainya. Jika beliau mengharamkan sesuatu Allah mengharamkannya, bukan klaim. Ya, karena Nabi tidak punya ambisi-ambisi duniawi. Beliau bicara berdasarkan wahyu. Baik, pembahasan sederhananya adalah kenapa Nabi lebih mencari ilmu daripada ibadah. Sederhana saja Pak. Tidak mungkin orang ibadahnya benar kalau ilmunya tidak benar kan? Jelas? Ibadah itu dibangun di atas dasar ilmu bukan? Ibadah itu dibangun di atas dasar ilmu. Ilmu adalah asasnya ibadah. Kenapa? Karena Allah mengharamkan kita beramal tanpa ilmu. Allah mengharamkan kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dalilnya surat 17 ayat yang ke-36. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentang apa-apa itu. Ayat ini Allah mengharamkan kita melakukan apapun, mengikuti apapun tanpa memiliki dasar ilmu lebih dahulu. Itu pertama. Jadi beribadah itu mengikuti bukan? Jadi termasuk dalam ibadah Allah mengharamkan kita beribadah tanpa
ilmu. La taqfu ma laisa laka bi'ilm. Dalil yang kedua, surat 7 ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bisultana. Yang terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ada 5 hal yang Allah haramkan di sana. Yang kelima apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Antum bayangkan kalau bicara Allah tanpa ilmu, kira-kira bisa jatuh pada kesyirikan nggak? Bisa murtad nggak? Bisa kafir tanpa sadar kan? Paham? Jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu bisa menyebabkan orang itu kafir karena kebodohannya. Jadi itu alasan kenapa Nabi lebih mencintai ilmu daripada ibadah. Yang lain, kenapa ilmu itu lebih utama daripada amal? Karena asas agama ini adalah di atas ilmu. Saya tanya sama antum, jalan meraih hidayah itu dengan ilmu atau ibadah? Jawab Pak. Ya, jalan meraih hidayah itu dengan ilmu atau ibadah? Atau dua-duanya? Dan jelaskan gimana jawabannya bisa dua-duanya. Pak, masih pagi juga Pak, makanan belum dihidangkan loh. Nyantai aja. Jalan meraih hidayah itu dengan ilmu saja tanpa ibadah, ibadah saja tanpa ilmu, atau kedua-duanya? Jawaban gampangnya kedua-duanya kan? Gimana penjelasannya? Bapak kan udah jawab, pertanggungjawabkan dong jawabannya Pak. Ya, saya sederhanakan saja. Jalan hidayah itu utamanya adalah dengan ilmu. Jalan hidayah itu adalah dengan ilmu. Dalilnya, para sahabat sebelum datang Nabi Muhammad dalam kesesatan atau di atas hidayah? Dalam kesesatan kan? Dengan apa Allah kasih hidayah? Dengan ilmu. Ya, surat 3 Ali Imran ayat 164. Surat 3 Ali Imran ayat 164. Atau surat 62 ayat yang kedua. Ya, di redaksi yang surat 3 Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Itu redaksi yang ada pada surat 3 ayat 164. Redaksi yang ada pada surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummina rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ayat ini menjelaskan para sahabat adalah orang-orang mukmin yang pertama yang Allah karuniakan nikmat kepada mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad dalam kesesatan. Jelas? Mereka mendapat hidayah dengan apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Karena Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi ilmu adalah jalan utama meraih hidayah. Ini alasan yang kedua. Artinya orang ibadah atas dasar hidayah bukan? Mungkin nggak orang dapat beribadah kalau tidak mengetahui cara ibadahnya? Tidak mungkin orang menyembah Allah kalau tidak mengenal Allah kan? Mengenal Allah butuh ilmu nggak? Butuh ilmu. Itulah alasan yang kedua. Ya, kenapa
Allah Nabi lebih menyukai ilmu daripada ibadah. Karena saya ulangi, beribadah butuh hidayah bukan? Dan jalan utama mendapatkan hidayah dengan ilmu. Contoh aja pengalaman kita masing-masing. Dulu kita menganggap sesuatu yang salah dulu baik-baik aja kan? Berdoa di kuburan kita anggap biasa aja kan? Nggak tahu kalau itu syirik bukan? Betul? Tapi dengan belajar kita tahu itu kesyirikan, itu kebatilan. Jelas? Jadi jalan hidayah, jalan utama meraih hidayah itu adalah dengan ilmu. Makanya apa doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di surat yang kedua Al-Baqarah 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim ya innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim memohon agar Allah karuniakan kepada anak keturunan seorang rasul yang mengajarkan kepada mereka ilmu. Karena sekali lagi jalan hidayah itu utamanya dengan ilmu. Tanpa ilmu kita dalam kesesatan. Contoh yang lain, kalau antum ditanya orang yang paling adil kesaksiannya terhadap tauhid siapa? Setelah Allah dan malaikat. Bapak mikir Pak. Woi, ini saya tanya orang apa orang-orangan sawah ya? Orang yang paling benar kesaksian tentang tauhid. Ya, saya ulangi Pak. Orang yang paling benar kesaksian tentang tauhid Allah. Tentang keesaan Allah. Pertama Allah sendiri. Yang kedua malaikat. Yang ketiga siapa Pak? Siapa? Jawab yang serius Pak. Yang ketiga siapa? Orang yang berilmu. Ya, surat 3 Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Jelas? Dan tauhid dibangun di atas dasar ilmu. Seseorang tidak akan memahami hakikat tauhid kecuali dengan ilmu. Maka ketika Allah menyuruh kita mentauhidkannya, Allah membangun asasnya di atas dasar ilmu. Lihat surat 47, surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam, maka berilmulah engkau annahu la ilaha illa, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, jelas. Wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maka mohonlah ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu dan dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Ayat ini menunjukkan bahwa ya, mentauhidkan Allah butuh ilmu. Oleh karena itu rahasia dari kenapa Nabi lebih mencintai ilmu daripada ibadah. Contoh lain, dalam Quran itu banyak sekali nggak permisalan-permisalan. Pak, suka baca Quran nggak? Watilkal amsalu nadribuha linnas. Dalam Quran banyak permisalan nggak? Banyak ibrah dalam Quran. Pertanyaannya, yang paling faham tentang ibrah Quran siapa? Orang berilmu. Ini Bapak jawab cuma ngarang aja kan? Kalau ditanya dalilnya pasti nggak bisa kan? Surat 29 ayat 43. Ya, wa ma yaqiluha illal alimin. Perumpamaan Quran itu tidak ada memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jelas? Jadi itu rahasianya kenapa Allah lalu lisan nabinya
lebih mencari ilmu daripada ibadah. Cara logika saja Pak. Mungkin gak salat Bapak baik kalau tidak dibangun dari dasar ilmu? Gak mungkin kan? Saya tanya sama Bapak. Dulu Bapak habis wudu pernah cium bini gak? Jawab Pak, ini bukan rahasia kamar, biasa aja kali. Dulu ketika Bapak belum belajar agama dengan baik, begitu Bapak cium wudu mau dicium bini, kira Bapak mau nggak dicium? Batal gitu kan? Betul? Setelah kita belajar bahwa Aisyah mengatakan Nabi mencium istrinya sudah wudu. Paham? Ini menunjukkan ilmu itu mencerahkan, bukan? Ya, saya bayangkan sebelum antum ngaji mau dicium, pasti antum nolak kan? Batal, bodoh. Padahal yang ngomong bodoh, bukan bini mau cium kan? Yalah saya. Jadi ilmu itu mencerahkan. Ya tidak mungkin orang beribadah itu benar kalau tanpa ilmu. Maka Allah berkatakan, ya, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Lihat surat 39 ayat yang ke-9. Surat Az-Zumar. Sama enggak orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ya? Hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Sama enggak orang tidak berilmu dengan orang berilmu? Tentu tidak sama. Ya, oleh karenanya para nabi datang untuk mencerahkan manusia dengan ilmu. Liyubayyina lakum. Agar rasul itu menjelaskan, menerangkan. Menerangkan itu pengetahuan, bukan? Ya? Pengetahuan. Jadi ilmu Islam dibangun di atas ilmu. Wahyu transformasinya juga di atas ilmu. Saya tanya, kalau Bapak ditanya bagaimana cara Allah mewahyukan kepada nabinya, ilmu mengajarkan kepadanya. Lihat surat 4 tadi ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab dan Al-Hikmah. Dan dia Allah mengajarkan kepada engkau Muhammad apa-apa yang tidak engkau ketahui. Jelas? Jadi ini kenapa ilmu itu lebih utama. Makanya kalau bodoh jangan dipelihara Pak. Yang lebih gawat itu bongot, bodoh ngotot loh. Ya, bapak-bapak di sini tipikal bongot gak? Bongel, bodoh ngeyel. Ya bapak-bapak di sini kelihatan baik-baik Pak Indra ya. Bodoh mengaku bodoh nggak ngeyel kan? Ya. Jadi orang paling selamat tuh dalam berilmu itu ada 4 orang Bu. 2 selamat, 2 celaka. Yang pertama orang bodoh, sadar bodohnya, lalu belajar untuk memberantas kebodohannya. Selamat enggak? Selamat enggak? Yang kedua orang yang tahu dan sadar dia tahu lalu mengamalkan apa yang diketahuinya. Selamat enggak manusia? Ya, Ibu bisa Bapak bisa bayangkan enggak? Bodoh tapi nekat. Namanya bonek. Tahu bonek enggak Pak? Bodoh nekat. Tapi gak masalah kali. Kayak setan bunting infeksi loh. Ini bonek, bodoh nekat, Masya Allah. Bahaya gak? Sebaliknya orang yang tidak tahu. Ya, jadi saya ulangi. Orang tahu kebenaran. Tapi dia menyembunyikan kebenaran. Bahaya gak? Bahaya. Jadi orang yang selamat 2 tadi Pak. Bodoh. Bahasa gampangnya, bahasa santunnya tidak tahu. Sadar tidak tahu, lalu berusaha untuk tahu. Ini selamat gak? Yang kedua, orang yang benar-benar tahu dan bersikap sebagaimana orang tahu. Dan dia mengamalkan apa yang diketahuinya. Selamat gak? Yang kedua, orang tidak tahu. Tapi sok tahu. Dan tidak mau cari tahu. Kalau dikasih tahu, namanya tahu. Ada gak di masjid ini? Ada enggak?
Pak, saya ulangi, tidak tahu, sok tahu. Tidak mau cari tahu. Ya, dikasih tahu tidak mau tahu. Kalau dikasih tahu, tahu. Ada nggak di sini? Insya Allah nggak ada, saya yakin. Ya, nah, jadi ini orang yang paling binasa, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, orang yang keempat, orang yang tahu tapi ya berlaku seperti orang tidak tahu. Maksud kata Imam Al-Ghazali, biasa orang yang tahu tapi karena urusan dunia. Biasanya bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Saya pernah jelaskan di sini. Kalau bapak-bapak ditanya, pelaku dosa mana yang tingkat taubatnya paling sulit? Pak, bapak kan sering saya ngajarin, saya udah ngajarin udah 10 tahun lebih loh Pak. Dari minggu pagi sampai minggu subuh bukan? Pak, pelaku dosa mana yang taubatnya paling sulit? Yang proses taubatnya paling sulit? Bapak-bapak mau jawab atau saya marahin Pak? Pak Indra, pelaku dosa mana yang taubatnya paling susah proses taubatnya? Saya jawab, pertama, orang berilmu yang khianat atau orang berbuat syirik kepada Allah. Baik, ini jawaban nekat nih. Di bapak-bapak sebelah kiri diwakili Pak Indra tadi. Biasa orang Batak kan nekat kan? Bapak-bapak di sebelah kanan, orang berilmu atau orang yang berilmu khianat atau orang yang berbuat syirik? Saya yakin bapak udah punya jawaban, cuma tahu takut dalilnya kan? Yang mana Pak? Orang berilmu yang khianat. Surat 2 Al-Baqarah 159 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan kebenaran setelah kami terangkan kepada dalam kitab ini. Itu orang berilmu bukan? Tidak mungkin orang itu menyembunyikan kecuali dia mengetahuinya bukan? Ya, kata Allah, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh yang bisa melaknat. Menunjukkan dosa besar atau dosa kecil ini. Ini tingkat dosa paling parah bukan? Dilaknat Allah dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Dua kata ini hanya Allah sebutkan di Quran 2 kali. Satu orang menyukai ilmu, yang kedua untuk orang kafir. Ya, untuk orang kafir. Berarti ini menunjukkan dosa paling luar biasa bukan? Kemudian Allah bilang apa? Illal ladzina tabu. Kecuali yang bertaubat. Tidak diterima taubatnya. Ada syarat kedua, wa aslahu, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh ilmu yang dia sembunyikan. Saya bercontoh, bapak nanya sama saya, Pak Salim, kawin antar agama boleh nggak sih? Boleh, nggak apa-apa, nggak haram, paham? Orang ini menikah antar agama, kemudian saya tobat, diampuni nggak? Enggak lah, dosa dia ada referensi saya kan? Paham nggak Pak? Saya promotornya bukan. Paham? Saya tidak akan diterima taubatnya sampai saya perbaiki dampak kerusakan dari perkataan saya tadi. Paham? Paham? Wabayanu. Dan dia perlu mendatangi orang per orang dan menerangkan kesesatannya dulu. Taubatnya susah nggak? Tingkat tahu paling susah bukan? Jelas? Jadi menurut bapak-bapak ustadz liberal yang mati itu diazab di kubur nggak Pak?
Berapa banyak orang disesatkan sama mereka kan? Sampai mampus gak pernah bikin klarifikasi kan? Kira-kira iblis bilang apa? Lanjutkan bersama, kita bisa clubbing to hell gitu loh. Bahkan ustadz-ustadz ini platinum gak di neraka tempatnya. Kira-kira membernya platinum gak? Berapa banyak orang disesatkan sama mereka kan? Jelas? Kan gak adil Allah mengazab orang berdosa sementara fasilitatornya selamat, kan gak mungkin kan Pak? Jelas? Promotor di mana-mana, promotor dapat honornya lebih banyak nggak promotornya? Jelas Pak? Jadi inilah pentingnya ilmu, bukan? Sampai orang menyembunyikan ilmu, Allah persulit tingkat taubatnya. Maka kalau tahu, sadar kita tahu. Jangan mengkhianati apa yang kita tahu. Menyembunyikan. Ya, menyembunyikan saja nggak boleh, gimana memanipulasinya. Menyembunyikan contoh. Pak Salim, riba itu haram nggak sih? Saya diam aja nggak jawab. Orang makan riba, saya dosa nggak? Dosa kan? Itu diam saja sudah dosa. Gimana saya tak jawab? Tidak apa-apa, tergantung niat. Rusak nggak? Paham nggak Pak? Diamnya orang alim saja bahaya. Gimana manipulasinya? Paham? Pak, ini hukumnya apa? Saya diam aja. Lalu orang terjatuh pada dosa yang sama. Saya punya andil nggak? Itu diam. Gimana neranginnya ngaco, Pak? Faham? Mana berdalil dengan dalil yang batil lagi? Nah itulah pentingnya ilmu dan celahnya kebodohan. Makanya apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang jahil sangat dekat kepada kekafiran, lebih dekat daripada mata putih dan mata hitam. Mata putih hitam dekat nggak Pak? Orang belum dekat lagi Pak. Saya beri contoh. Orang bodoh itu kadang-kadang kafir tanpa sadar, bukan? Contoh kecil aja. Dia memperolok-olok sebuah ayat Allah, dibikin lelucon, dibuat bahan candaan. Bagi dia itu kan cuma candaan, bukan? Tapi bagi Allah murtad enggak? Perbuatan ini murtad enggak? Murtad. Ini bodohnya. Coba lihat surat 9 ayat 5 dan 66. Di kalimat yang kedua, qul abillahi wa ayati wa rasuli tastahzi'un. Katakanlah, apakah Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian jadi bahan candaan, bahan olok-olokan? Fala ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah membawa alasan pemaafan. Sungguh kamu kafir, sudah kamu beriman. Jadi orang bodoh sangat dekat kepada kekafiran, lebih dekat daripada putih mata hitam. Saking bodohnya dia melakukan sesuatu membatalkan keislaman tanpa dia sadari. Olehnya alasan kenapa Nabi mencintai ilmu daripada ibadah. Contoh Pak, ada orang beribadah ya saat bersama berbuat kesyirikan, bukan? Ada orang beribadah di saat yang sama berbuat kesyirikan, enggak? Contoh kasih sesajen ke Nyi Roro Kidul, ditahlilkan dulu enggak? Tahlil itu ibadah enggak? Saya tanya, kasih sesajen itu syirik enggak Pak? Pak, kasih sesajen ke Dewi Sri syirik enggak? Ini budaya orang musyrik Arab atau Indonesia? Bu, Pak, coba jadi Bapak kalau ditanya jawabannya ilmiah. Kebiasaan membuat sesajen buat leluhur, berhala-berhala, itu adalah tradisi Indonesia atau sudah ada di zaman Quraisy dahulu? Pengalaman, pengetahuan. Kalau pengalaman antum pasti bohong, antum belum ada di waktu itu kan? Pengetahuannya surat berapa, ayat berapa Pak Indra? Surat 16 ayat 56. Kebiasaan orang-orang musyrik apabila selesai panen mengambil panennya dan diberikan kepada berhala sebagai sesajen.
Jadi ini bukan kearifan lokal Bapak. Udah gitu ditahlilkan lagi, Masya Allah. Betul? Betul gak Pak? Tahlil itu ibadah bukan? Sementara itu syirik bukan? Ini orang bodoh dekat kepada kekafiran tanpa dia sadari, Masya Allah. Ya, bodoh kok dipelihara gitu kira-kira. Ya, kalau ditanya itu kan salah. Kan ini adalah budaya adiluhung, kearifan lokal. Apa kata iblis? Kebodohan, ya. Kebodohan menyebabkan orang kafir tanpa sadar. Batal nggak ibadahnya dengan syirik tadi? Batal nggak ibadahnya? Batal seluruh ibadahnya. Ya, seluruh ibadahnya menjadi batal karena kebodohan. Syirik menyebabkan batalnya amal bukan? Kebodohan menyebabkan kesyirikan. Jadi beribadat tanpa ilmu bisa bertentu kepada kesyirikan. Kesyirikan menyebabkan batalnya amal. Maka sia-sialah ibadahnya bukan? Coba lihat surat 39. Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik maka dihapuslah amalmu tadi. Tadi tahlil itu amal terbaik bukan? Tapi dikerjakan bersamaan perbuatan syirik, tertolak gak amalnya? Ini kebodohan. Yang dia beribadah tanpa ilmu. Apa kata malaikat? Nomor tidak dikenal. Tertolak gak Pak? Tertolak. Ya, oleh karenanya jangan beramal kecuali dengan hujah. Coba lihat bahayanya orang bodoh Pak. Bapak-bapak kan suka bilang gini dulu, sekarang nggak lagi karena udah makin cerdas kan? Betul ya Pak ya? Dulu kan Bapak suka bilang, pokok kita ikut apa kata kiai nanti kita tanggung jawab. Kita aman. Benarkah pernyataan ini? Saya tanya Bapak, kalau Bapak disesatkan, Bapak ini korban bukan? Kira-kira Bapak selamat gak dari neraka? Cepat jawab Pak. Woi, mau jawab atau saya pulang? Mesti diancam dulu nih. Ini posisi bodoh yang dipelihara ya. Kita sering beranggapan gak apa-apa, nanti kita tanggung jawab. Ya, kita tidak masuk neraka, yang masuk neraka kiainya. Ini pernyataan benar nggak? Yang masuk neraka kiainya, pengikutnya ikut nggak? Ikut. Pengalaman apa pengetahuan? Pengalaman antum belum di neraka kan? Iya, surat 2 Al-Baqarah 165 166 ya. Ketika Allah melihat neraka, memperlihatkan neraka. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minna kama tabarra'u minna. Orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Yang mengikuti siapa? Orang bodoh bukan? Yang diikuti kiai sesat bukan? Apa kata yang mengikuti? Andaikan kami kembali ke dunia, kami berlepas diri dari kalian, sebagaimana kalian berlepas diri dari kami. Berarti di sini bukan korban kan? Sama-sama pelaku bukan? Jelas Pak? Paham? Biasa kita mengesankan diri jadi korban bukan? Supaya dapat dikasihani bukan? Saya tanya, kita kan korban atas kesesatan Pak Kiai, ternyata kita masuk neraka juga bukan? Ini bahaya kebodohan bukan? Paham? Atau lihat surat 33 ayat yang ke-66 sampai 68. Yauma taqallabu wujuhum finnar. Hari ketika Allah membola-balikan wajah-wajah di neraka. Yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ta'na Rasul. Aduhai, andaikan dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Qalu rabbana inna ata'na sadatana kubarana fadalluna sabil. Wahai Tuhan kami,
kami telah menaati tokoh-tokoh agama kami, kiai-kiai kami, pembesar kami, dan mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Ini korban bukan? Ini korban bukan? Yang merasa korban bukan? Kalau dia korban mungkin ke Allah azab dia. Jelas? Yang ngomong ini murid apa guru, Pak? Yang teriak di neraka ini murid apa guru, Pak? Murid kan? Ya Allah, azablah mereka 2 kali, laknat kami ya Allah. Ini sakitnya itu di sini apa di sana? Pak, sakitnya di sini atau di sana ini namanya? Sakitnya di sana, di neraka. Itulah bahayanya kebodohan kan? Pentingnya berilmu bukan? Oleh karena jangan berlindung di balik, kita kan orang awam, gak masalah kali, ya kita ngikutin saja. Yang tanggung jawab kan dia. Emang lu pikir lu kagak dimintai tanggung jawab? Tadi yang ngomel-ngomel siapa? Orang pintar atau orang bodoh? Bodoh yang membiarkan dirinya bodoh bukan? Jelas Pak? Jadi jangan lagi berlindung. Pokoknya sing bot, ya sing nopo-nopo. Ya, yang penting kan kiainya ngomong tak turuti. Apa kata iblis? Mantap, lanjutkan bersama kita bisa. Inilah kenapa Nabi tidak menyukai, bukan tidak menyukai, lebih mengilir pada ibadah. Orang ibadah masuk neraka karena kebodohan. Oleh karena sekali lagi, mari kita belajar di orang yang berilmu. Coba lihat di surat 58. Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu. Ada beberapa derajat. Orang berilmu tanpa ilmu kan beda levelnya. Maka hendaklah kita berilmu. Hujjah syariah, Allah mengangkat derajat orang beriman. Beriman berarti beribadah bukan? Tetapi yang paling tinggi derajatnya yang berilmu. Jelas Bapak-bapak? Itu alasan-alasan logis syariah kenapa Nabi lebih memintai ilmu daripada ibadah. Intinya jangan beribadah kecuali berilmu. Bekali diri dengan ilmu. Ya, sehingga kita tahu mana bid'ah, mana sunnah, mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana haram. Bayangkan Pak, tanpa ilmu kira-kira otak kita hafal ketiga enggak? Halal, haram, hantam. Betul? Tanpa ilmu kita tidak bedakan halal haram bukan? Saya tanya sama Bapak, ketika tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, Bapak dengan kambing mirip enggak? Jangan tersinggung Pak, kurang ajar si Salim. Masa kita disamakan dengan kambing? Sama enggak Pak? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama dengan hewan, bahkan lebih sesat dari hewan karena tidak berilmu. Surat 7 179 bukan? Ketika manusia tidak hidup atas dasar ilmu, ya, karena Allah bilang punya pendengaran tapi tidak menggunakan pendengarannya, punya penglihatan tidak menggunakan penglihatannya untuk mendengarkan ilmu bukan? Ya, ulaika kal an'am. Mereka sama dengan hewan, balhum adall. Bahkan lebih sesat dari hewan. Paham Bapak-bapak? Seorang muslim tidak tahu mana halal, mana haram. Kira-kira dengan monyet sama enggak Pak? Sama enggak? Namanya babon. Bapak-bapak monyet namanya. Ibu-ibu namanya mamon. Mama-mama monyet namanya. Na'udzubillahi min dzalik, karena kebodohan maka kita sama dengan binatang. Hakikat dari surat 7 Al-A'raf adalah ketika ilmu tidak menjadi landasan dalam berhidup, maka kita sama seperti hewan. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama dengan hewan, bahkan lebih sesat dari hewan karena kebodohannya. Bodoh dipelihara. Ya, bodoh dituruti, bodoh tidak diberantas. Ya, saya katakan monyet karena cara anatomik yang mirip apa? Saya pernah cerita di sini kan. Saya punya teman calon pastor, protes sama saya.
Mr. Lim, itu Quran sadis amat ya. Sadis gimana bro? Masa di surat 47 surat Muhammad ayat 12 orang kafir dianggap kayak binatang loh. Saya cuman guyong, terus dia tersinggung. Ya tersinggung lah. Ya. Saya bilang, saya tanya, di agama you ada konsep halal haram gak? Dia diam. Di dunia perbinatangan gak ada halal haram kan? Terus saya tanya sama dia, you kalau abis hubungan seks mandi junub nggak? Nggak, babi juga sama nggak mandi junub. Coba tanya sama orang kafir, abis hubungan seks mandi junub nggak? Kata dia enggak lah. Nah, sama dengan babi saya bilang. Babi juga nggak mandi junub. Jadi you babi loh. Sejak saat itu dia gak diprotes Quran lagi. Ya, dia bilang gini, kalau kalian ragu Quran jangan datang ke Salimnya, sakit tahu nggak jawabannya. Jelas? Maka Allah katakan orang kafir ke binatang bukan? Mereka tidak punya konsep wahyu tentang halal dan haram. Maka mereka sama dengan binatang. Wa ya'kuluna kama ya'kulul an'am. Mereka hidup bersenang-senang dan makan seperti binatang makan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, memenuhi syahwatnya. Tidak ada konsep halal dan haram. Maka sekali lagi ini hikmah kenapa Nabi mengajarkan kita, beliau lebih menyukai ilmu daripada ibadah. Bahasanya gampang saja, ibadah tanpa ilmu pasti salah. Ibadah tanpa ilmu pasti salah. Beragama tanpa ilmu pasti sesat bukan? Ya, beragama tanpa ilmu itu pasti sesat. Maka beragama dibangun atas ilmu. Baik, ada pertanyaan enggak? Mari kita biasakan menjadi orang yang mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Sebagaimana kita senang beribadah. Paham? Jadilah kita pencinta ilmu. Ya, belajar. Kalau ada orang mengatakan, kita belajar dari dulu begini saja. Hampir tidak ada penambahan pengetahuan. Ya masih lumayan lah belajar daripada enggak. Yang belajar aja enggak ngerti, gimana enggak belajar Pak? Betul? Yang dulu dimarahin Salim aja enggak ingat-ingat loh. Ya gimana yang pagi-pagi main golf aja, bayangkan saja. Jelas? Jadi mari kita berusaha untuk berilmu sebelum beramal. Coba lihat dalil yang lain. Dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Ilmu. Bab hadis Nabi, barang siapa yang Allah menghendaki dia baik. Saya tanya, bapak-bapak pengen jadi orang baik enggak? Serius loh. Bapak-bapak pengen jadi orang baik enggak? Jawab Pak, kita butuh dalil. Saya tanya aja pandangan bapak-bapak, pengen jadi orang baik enggak? Pertanyaannya, baik itu standar siapa? Pasanganmu, tetanggamu, atau RT-mu? Standar siapa baik itu? Orang lain. Yang bilang orang lain siapa? Orang lain nilai, orang lain sama bodohnya dengan bapak. Ini si buta suruh nilai, kan sama-sama sesat Pak. Kalau jawabannya apa? Kita pengen jadi orang baik gak? Pengen dong. Atas dasar apa, siapa? Yang menguji lah. Kita hidup ujian bukan? Yang uji siapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Paham? Surah 67 ayat 2 bukan? Allah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kita siapa paling baik amalnya bukan? Berarti kita menjadi orang yang terbaik amalnya bukan? Dalam standar siapa? Yang nguji lah. Masa bapak mahasiswa kok ngotot sendiri? Paham? Ya, standarnya yang menguji bukan? Paham? Allah sang penguji bukan? Pertanyaannya,
Dengan apa Anda tahu bahwa sesuatu baik dalam pandangan Allah? Agama bukan? Agama bukan? Surat 76 ayat yang kedua. Ayat 2 kan Allah bilang. Ayat 2 dulu, baru ayat 3. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami jadikan manusia dari dua mani agar kami mengujinya. Mungkinkah Allah menguji tanpa bimbingan? 3, katalah. Wah, inna hadainahu sabila. Lalu kami beri petunjuk jalan. Seluruh ulama sepakat. Abdullah bin Abbas itu agama. Faham? Agar manusia bisa lulus dalam ujian, Allah kasih panduan hidup namanya agama. Faham anak-anak? Ya, kami diberi mereka petunjuk jalan. Dan jalan itu adalah agama. Agama tolok ukur. Kita tahu sesuatu Allah ridai atau Allah murkai. Sesuatu Allah senangi atau Allah benci lewat agama bukan? Faham? Nah, maka kalau bapak-bapak ingin jadi orang baik mesti faham agama. Tadi dalilnya hadits Bukhari tadi. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah jadikan dia faqih, faham terhadap agama. Itu berilmu bukan? Bukan sekadar beragama tapi faqih kan? Faham? Mesti faham terhadap agamanya. Jadi sekali lagi Pak, jangan baik menurut tetangga Pak. Tetangga itu kalau Bapak sering kasih baik Pak. Sekali Bapak nggak kasih jelek Pak. Betul? Jadi baik itu standar sang penguji. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alat ujinya adalah agama. Maka kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah menghendaki dia baik, Allah fakihkan dia terhadap agama. Artinya apa? Kita tidak mungkin baik kecuali dengan standar agama. Dan kita tidak mungkin mengikuti agama kecuali dengan ilmu. Fakih dulu, faham dulu agamanya. Jelas anak-anak? Saya udah capek loh. Baik, ada pertanyaan gak Pak? Silakan Pak. Ketika kecerdasan itu berbanding lurus dengan pemahaman terhadap ilmu, sementara apakah manusia diberikan kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga suatu saat walaupun ilmu sudah diberikan atau diberikan, memang kapasitasnya Berbeda-beda. Iya. Dalilnya banyak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu dalil. Kami tidak bebankan kemampuan, menunjukkan tingkat kemampuan orang berbeda-beda satu dengan lainnya. Jelas? Tentu tingkat kemampuan kita berbeda-beda satu dengan. Maka Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Coba lihat surat 7 ayat 42. Innal ladzina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa usaha. Orang beriman beramal saleh dan kami tidak berikan sebuah beban kecuali dengan semua kemampuan intelektualnya. Nabi ketika menghadapi sahabat ada yang cerdas, jawabannya beda-beda bukan? Tergantung tingkat IQ yang bertanya kan. Jelas ya? Itu satu. Yang dalil kedua apa Pak? Kata Allah di Quran surat 64 ayat yang ke-6, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuan bukan? Makna kemampuan maknanya umum kan Pak? Kemampuan pemahaman, maupun kemampuan fisikal dan macam-macam. Jadi dalilnya gampang aja. Manusia tidak pada satu derajat bukan? Tidak satu tataran bukan? Ada yang berbeda-beda. Ada yang sangat cerdas, ada yang cerdas, ada kurang cerdas, ada yang on. Ada. Dan Allah tidak membebani di luar kemampuan. Jelas Bapak? Ada yang lain? Tunggu Pak, ini udah angkat tangan dari tadi ya Pak. Iya, silakan Pak. Baik. Orang berilmu tapi tidak beramal.
Saya tanya sama antum. Orang diberi Allah nikmat. Ilmu itu nikmat bukan? Tidak mengamalkannya kufur nikmat enggak? Faham? Saya tanya ilmu itu nikmat enggak? Kalau ditanya mana dalilnya? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang dikasih ilmu tujuannya beramal bukan? Udah tahu jalan enggak jalan-jalan? Kira-kira kufur nikmat enggak? Ya dicekiklah batang lehernya. Jawaban sederhananya gitu kan? Saya tanya nikmat, ilmu itu nikmat bukan? Kalau dia tidak mengamalkannya kufur nikmat bukan? Ya, ini termasuk kekufuran. Walaupun bukan murtad tapi termasuk dosa besar kufur nikmat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kedua, kalau gitu bodoh aja nggak apa-apa, masya Allah. Emang kalau bodoh nggak masuk neraka gitu? Allah bilang nggak apa-apa, buat nopo-nopo, lawang sampeyan kan blow on. Ada gitu kan masalahnya kan? Paham Pak? Tadi orang masuk neraka orang bodoh bukan? Yang terang-terang di neraka orang bodoh bukan? Makanya belajar dan yang paling aman apa? Berilmu dan mengamalkan ilmu, aman solusinya. Jadi jangan sampai Bapak berpikir gini, ya kalau memang menjadi orang alim azabnya keras, mana dalilnya orang alim itu azabnya keras? Surah 2 Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Menyuruh orang lain berbuat baik lupa pada dirinya sendiri. Berarti berilmu bukan? Ya, tidak mungkin Bapak suruh orang lain dengan ilmu bukan? Faham? Dalil yang kedua, surat 61, surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengatakan orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Jelas? Kalau Bapak bilang enak dong jadi orang bodoh gak diazab, apa kata iblis? Justru kalau lu bodoh mangsa gua, yang pintar aja gue tipu, apalagi lu yang bodoh-bodoh. Jelas? Maka jalan tengahnya apa? Berilmu dan beramal. Aman kan? Jelas ya Pak ya? Ada yang lain silakan Bapak. Baik. Baik. Dan ketiga, apakah misalnya kan orang beribu ada derajat, apakah dibedakan orang yang beribu agama dan yang umum derajatnya apakah? Baik. Bapak biasa kalau habis sholat subuh habis wirid suka baca ini enggak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbalah. Jadi Nabi kalau udah wirid selesai 33 subhanallah, kemudian la ilaha illallah langsung dilanjutkan dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu bermanfaat. Saya jelaskan ilmu bermanfaat dulu Pak ya. Ilmu bermanfaat itu ada dua Pak. Sangat bermanfaat dan bermanfaat. Antara ilmu agama dan ilmu dunia mana sangat bermanfaat Pak? Ilmu agama kan? Faham? Tingkat kemanfaatan ada dua loh. Sangat bermanfaat dan bermanfaat. Antara ilmu dunia dan ilmu agama mana yang sangat bermanfaat? Agama ya. Jadi belajar kedokteran itu ilmu bermanfaat Pak. Paham? Belajar farmasi ilmu bermanfaat, tapi hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tidak bersifat personali, bersifat kolegial aja. Bapak bayangkan Pak, kalau semua orang tahu kedokteran, siapa yang periksa siapa Pak? Jelas? Kalau semua tahu bikin perkara, gak ada yang butuh siapa lagi kan? Jelas?
Tapi kalau ada dokter, Bapak nggak usah belajar kedokteran kan Pak? Paham? Itu bedanya ilmu agama dengan ilmu dunia. Kalau ada dokter, Bapak nggak usah belajar kedokteran kan? Cukup menggunakan jasa dokter bukan? Saya tanya, kalau Bapak nggak paham sholat, kira-kira orang sholat berdampak nggak pada Bapak? Maka agama itu sifatnya personal kan? Maka dia sangat bermanfaat. Yang kedua, kalau misalnya kita nggak tahu kedokteran, nggak masalah juga kan? Tapi kalau nggak kenal Allah, bahaya nggak? Jelas ya? Nah, tingkat bahayanya paling besar kalau kita tidak paham agama. Orang tahu duniawi, ilmu dunia, tapi nggak dipandu agama. Saya tanya, iblis cerdas nggak Pak? Iblis cerdas nggak Pak? Kecerdasan tanpa agama kira-kira setan nggak? Jelas ya Pak ya? Jadi manfaat adalah sesuatu yang tidak terlarang dalam agama. Kedokteran misalnya, farmasi misalnya, teknologi misalnya. Itu manfaat. Cuman tingkat kemanfaatannya tidak bersifat sama antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Contoh, bayangkan kalau setiap orang masih tahu ilmu dunia, wajib repot gak Pak? Pak Indra bayangkan kalau masih tahu ilmu fisika semuanya, repot gak? Mana usia PDI begini suruh belajar fisika apa gak gelok loh? Paham? Tapi agama satu sampai kiamat tidak berubah konsepnya kan? Sehingga mau yang muda yang tua satu itu ajarannya kan? Jelas? Tidak akan berubah agama itu. Namanya fikih itu gak berubah sampai kiamat kan? Tapi coba belajar fisika, usia begini belajar fisika, Masya Allah. Ini mantang bangkir, coba belajar akuntansi, apa nggak gila? Itu ilmu duniawi bukan? Paham? Dan jumlahnya banyak. Kalau wajib nggak jalan berdosa nggak? Kira-kira ada punya peluang masuk surga nggak? Paham? Ilmu duniawi banyak nggak Pak? Kalau wajib sama dengan agama, tentu tidak ada masuk surga bukan? Karena tidak ada yang bisa mengetahui ilmu dunia semuanya bukan? Paham Bapak-Bapak? Tapi ilmu agama satu saja bukan? Tidak berubah sampai hari kiamat. Lain Pak, kalau Bapak nggak tahu matematika mati, nah Allah nggak tanya 2 tambah 2 berapa kan? Paham Pak? Allah nggak tanya Bapak tahu matematika apa enggak kan? Paham? Tapi Allah tanya pertama urusan agama atau bukan? Ya, saya tanya sama Bapak, Bapak yakin mati enggak? Wah jawab Pak. Bapak yakin mati enggak? Dengan apa Bapak mempersiapkan kematian? Wah jawab. Dengan apa Bapak mempersiapkan kematian? Dengan sains atau dengan agama? Agama. Surat 30 ayat 43. Fa'aqim wajhaka lidinil qayyim min qabli ayya'tumul la maradda lahu minallah yawma idzi yasadda'un. Maka hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang suatu hari yang tidak bisa ditolak. Bisa nolak mati nggak Pak? Bisa nolak mati nggak Pak? Malaikat tunggu, gue belum siap, kira-kira gue maklum deh, diundur ada. Gatat. Jadi ayat tadi bilang apa? Kematian pasti datang, nggak bisa diundur bukan? Nggak ada negosiasi bukan? Nggak ada reschedule bukan? Dan kata Allah tidak ada yang perlu kita kecuali agama. Berarti agama sangat amat penting bukan? Ya, amat sangat penting. Jadi sekali lagi itu jawaban kuncinya. Dunia manfaat, tapi agama sangat manfaat. Dunia penting, tapi agama sangat amat penting. Jawabannya tadi. Kita pasti mati enggak? Yakin koid enggak? Yakin kan? Dan apa perbekalan kita menuju akhirat? Agama kan? Paham? Tadi kata Allah hanya agamalah. Kita hadapkan agama menguatkan diri untuk menghadapi kematian. Ya, maka orang yang husnul khotimah, saintis atau ustaz yang punya peluang paling besar husnul khotimah. Orang yang paham agama atau orang yang paham sains?
Jawab nak. Saya tanya, bapak pengen husnul khotimah nggak? Dengan endingnya enak nggak? Yang punya peluang endingnya enak, saintis atau yang paham agama, Pak? Nah itu jawabannya jelas ya. Jelas anak-anak? Baik, saya udah kecapean loh ya. Itu namanya enak di lo nggak enak di gua tahu. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.